Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas konsep gaya. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Semoga dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat. Adapun yang akan kita bahas, yakni pengertian gaya dan alat ukurnya, satuan gaya, jenis-jenis gaya, dan kesulitan gaya. Nah, di sini sudah disajikan 4 buah gambar. Mari kita analisa. Apakah yang akan kita bahas gambar 1, 2, 3, atau 4? Nah, gambar yang pertama bukan. Gambar yang kedua, nah bukan ini yang akan kita bahas. Atau gambar yang ketiga, ada anak yang tarik tambang. Oke, benar ternyata. Atau gambar yang keempat, ada seorang pemuda yang sedang mendorong sebuah kotak. Ya, juga benar. Jadi gaya yang akan kita bahas di sini bukanlah yang berada pada 1 dan 2. Ini namanya gaya-gayaan, bukan gaya. Tetapi yang akan kita bahas adalah sesuai pada gambar nomor 3 dan nomor 4. Nah, kita mulai. Yang pertama, pengertian gaya. Oke, di sini ada disediakan 3 buah gambar. Pertama, seorang yang sedang membawa seekor anjing. Kemudian kedua, ada seseorang yang sedang mendorong sebuah kotak. Dan yang ketiga, pemuda yang mendorong dan menarik sebuah meja. Nah, dari sini kita bisa mengambil pengertian dari gaya itu apa. Nah, gaya itu diartikan tarikan atau dorongan. Sudah terlihat jelas dari kasus ini. Nah, gaya ini dia termasuk besaran turunan. Nah, di kelas 7 Ananda sudah pernah belajar apa itu besaran turunan. Kemudian pada saat pemuda ini mendorong meja, itu dia kan memiliki arah. Ini terlihat bahwa pemuda ini mendorong ke arah kiri, kemudian menarik ke arah kanan. Berarti gaya itu dia pasti memiliki nilai dan memiliki arah, sehingga gaya itu termasuk besaran vektor. Nah, bagaimana cara mengukur gaya? Gaya itu diukur dengan sebuah alat yang namanya dinamometer atau neraca pegas. Nah, ini gambarnya. Bagaimana dengan satuannya? Satuan dari gaya itu secara internasional, satuan internasionalnya yakni Newton. Nah, bagaimana dengan satuan lainnya? Dalam satuan GGS, satuan gaya itu adalah din, di mana 1 din sama dengan 10 pangkat min 5 Newton. Nah, semoga Anda bisa memahami konsep gaya ini. Nah, bagaimana jika sebuah benda itu dikenakan gaya? Ketika benda diberikan gaya, maka akan menyebabkan hal-hal berikut. Oke, yang pertama, sini ada bola yang awalnya diam, kemudian ditendang. Nah, ini tendangan melengkung, sehingga benda yang awalnya diam itu akan jadi bergerak ketika dikenakan gaya. Nah, yang kedua, ini ada sebuah bola yang sedang ditendang, kemudian dihentikan oleh seorang kiper. Nah, sehingga gaya itu bisa menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Nah, ini kasus ketiga. Ini ada operan bola basket. Nah, gaya ini akan menyebabkan arah gerak benda menjadi berubah. Nah, yang keempat, ini ada petinju yang sedang memukul wajah lawannya. Ketika sebuah benda dikenakan gaya, maka bentuk dan ukuran benda tersebut akan berubah. Nah, inilah akibat apabila sebuah benda dikenakan gaya. Nah, selanjutnya kita bahas jenis-jenis gaya. Gaya itu dia terbagi atas 2. Gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Apa itu gaya sentuh? Gaya sentuh itu terjadi jika ada persentuhan langsung antara benda yang satu dengan benda yang lain. Nah, di sini terlihat contohnya itu ada gaya gesek. Ini terjadi persentuhan antara roda dengan jalan. Kemudian ada gaya otot. Contohnya, kemudian selanjutnya ada gaya mesin. Dan terakhir ada gaya pegas. Nah, bagaimana dengan gaya tak sentuh? Gaya tak sentuh merupakan sebuah gaya yang bekerja pada benda tanpa menyentuh benda tersebut.
Nah, di sini ada contohnya seperti gaya gravitasi bumi. Ini buah apel jatuh ke bawah. Jadi buah apel ini jatuh tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Tertariknya buah apel oleh gaya gravitasi bumi ini kan tidak ada persetujuan langsung antara buah apel dengan gaya gravitasi bumi ini, sehingga dia termasuk ke dalam gaya tertentu. Contoh lainnya, ini ada gaya magnet dan gaya listrik. Nah, inilah jenis-jenis gaya, semoga Anda bisa memahaminya. Selanjutnya kita bahas cara menggambar gaya. Gaya digambarkan dengan garis berpanah. Gaya yang arahnya ke kanan dan ke atas bernilai positif. Nah, otomatis gaya yang arahnya ke kiri dan ke bawah akan bernilai negatif. Nah, kita coba gambarnya. Nah, di sini ada sebuah gambar garis berpanah. Ini ada angkanya 1 Newton. Nah, sehingga besar gaya ini adalah 1 Newton. Bagaimana dengan arahnya? Karena panahnya ini menunjuk ke kanan, sehingga arah gayanya ini ke kanan. Sehingga dapat kita nyatakan gaya atau F sama dengan 1 Newton ke kanan. Kenapa? Karena panahnya arahnya ke kanan dan nilainya di sini adalah positif. Artinya bendanya bekerja gayanya ke arah kanan. Kedua, ini ada gambar sebuah panah kemudian arahnya ke kiri yang nilainya 1 Newton. Sehingga besar gayanya ini adalah 1 Newton. Kemudian arah gayanya ini adalah 1 Newton ke kiri. Nah, jika kita tulis gaya F sama dengan min 1 Newton ke kiri, tanda minus menunjukkan gaya pada gambar ini adalah 1 Newton yang arahnya ke kiri. Oke, semoga Anda bisa memahami kuncinya di sini. Kalau dia panahnya ini arahnya ke kanan, berilah dia tanda positif. Jika arahnya ke kiri, berilah dia tanda negatif. Nah, yang terakhir pembahasannya ini ada resultan gaya. Resultan gaya ini ada yang searah dan tak searah. Nah, kita bahas yang pertama, resultan gaya searah. Nah, misal di sini ada sebuah benda. Benda ini dikenakan gaya yang arahnya ke kanan. Ini panahnya kan ke kanan. Sebesar 3 Newton. Kemudian satu lagi gaya F2 yang arahnya masih sama sebesar 2 Newton juga ke kanan. Sehingga untuk kasus ini, karena kedua gaya ini arahnya sama-sama ke kanan, kita tinggal jumlahkan. Resultan gaya atau sigma F sama dengan F1 ditambah F2. Sehingga kita peroleh 3 ditambah 2 sama dengan 5 Newton ke kanan. Jadi kuncinya kalau dia searah itu kita tinggal jumlahkan. Karena di sini arahnya sama-sama ke kanan, berarti tanda ini sama-sama positif. Sehingga kita peroleh 3 ditambah 2. Nah, bagaimana kalau seandainya dia itu berlawanan arah? Oke, kita lihat resultan gaya tak searah. Ini ada sebuah benda. Oke, diberikan gaya 2 Newton ke kanan. Kemudian gaya F2 3 Newton ke kiri. Nah, sehingga untuk resultan gayanya sigma F sama dengan F1 dikurang F2. Kenapa? Karena F1 ini nilainya positif, arahnya ke kanan. Kemudian F2 ini arahnya ke kiri, sehingga tandanya negatif. Sehingga tinggal kita kurangkan 2 dikurang 3 sama dengan min 1 Newton yang arahnya ke kiri. Nah, jadi kuncinya di sini, jika benda ini bekerja padanya gaya yang arahnya berlawanan, tinggal kita kurangkan. Yang ke kanan dikurangkan dengan gaya yang arahnya ke kiri. Contoh soal selanjutnya, jika Dono menarik dengan gaya 50 Newton dan Doni menarik dengan gaya 40 Newton, berapakah resultan gaya mereka dan kemana arahnya? Jadi gambarnya. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa
Dono ini menarik Doni ke arah kanan karena panah dari arah gayanya ini ke kanan. Kemudian Doni menarik ke arah kiri karena arah panah dari gayanya ini arah kiri. Sehingga untuk perumusannya F2 gaya si Dono yang arahnya ke kanan dikurang dengan F1 gaya si Doni yang arahnya ke kiri. Nah, karena si Dono ini gayanya 50 Newton dan Doni 40 Newton, sehingga kita substitusikan ke persamaan. 50 dikurang 40 sama dengan 10 Newton. Arahnya ke kanan atau ke arah Dono, karena kita peroleh hasilnya positif. Contoh soal selanjutnya. Ini terdapat sebuah benda yang pada benda ini bekerja gaya-gaya yang arahnya ini ada yang searah dan ada yang berlawanan arah. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka sama caranya kita analisis satu persatu. F1 ini arahnya ke kanan sama dengan F2, sehingga nanti kita jumlahkan. Nah, untuk F3 ini arah panahnya ini kan ke kiri, sehingga nanti tinggal kita kasih minus. Sehingga untuk persamaan akan kita peroleh resultan gaya sama dengan F1 ditambah F2 karena ini searah ke kanan dikurang dengan F3 yang berlawanan arah dengan kedua gaya ini. Kita masukkan nilainya. 3 ditambah 7 dikurang 2 sama dengan 8 Newton. Nah, tanda positif ini menunjukkan ketika benda ini dikenakan ketiga gaya ini, maka benda ini nanti akan bergeraknya ke kanan. Karena kita peroleh resultan dari gaya ini positif. Nah, contoh soal terakhir. Di sini ada sebuah benda juga bekerja tiga gaya, F3, F1, dan F2. Nah, jika resultan dari ketiga gaya tersebut 20 Newton ke kanan, maka besar gaya F3 adalah, jadi yang ditanya di sini adalah F3, bukan resultan gayanya. Untuk menjawab soal ini, sama kita analisis satu persatu, kita lihat arah panah dari gaya ini. Oke, F3 dan F1 ini arah gayanya ini adalah ke kanan, sehingga nanti kita jumlahkan. Kemudian ada gaya yang melawannya satu, yakni F2, sehingga F2 ini nanti arahnya ke kiri, kita tinggal kasih tanda negatif. Nah, kita masukkan ke persamaan. Jumlah dari ketiga gaya ini sama dengan F3 ditambah dengan F1 dikurang F2 sama dengan sigma F-nya resultan gayanya 20, F3-nya mau kita cari, F1 5, F2-nya min 10. Sehingga kita peroleh 20 sama dengan F3, 5 dikurang 10, min 5. 20, jadi yang min 5 ini kita pindahkan, kita pindah ruaskan, sehingga tandanya menjadi positif. 20 ditambah 5 sama dengan F3, sehingga F3 sama dengan 25 Newton. Oke, nah sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.